Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Mariati. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang perbedaan dan persamaan antara tajuk rencana atau teks editorial, artikel, dan teks berita. Ya. Tentunya kalian sudah sering mendengar tiga istilah ini, ya. Tapi terkadang dalam membedakannya ini bagi siswa itu masih banyak yang keliru. Oke, langsung saja yang pertama, teks editorial atau tajuk rencana. Apa toh editorial atau tajuk rencana itu? Tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan yang aktual, yang fenomenal atau kontroversial yang saat ini berkembang di masyarakat. Ya, jadi singkatnya editorial atau tajuk rencana ini opini media atau opini redaksi, ya, terhadap permasalahan yang hangat dibicarakan. Ya, saya garis bawahi lagi, opini redaksi. Redaksi itu seperti apa? Ya, misalnya Suara Merdeka, Kompas, Jawa Pos, ini redaksi. Karena ini merupakan opini redaksi, ya, jadi dalam tajuk rencana itu cirinya pasti tidak akan ditemukan nama penulisnya. Kenapa tidak ada nama penulisnya? Karena ini atas nama redaksi, ya, bukan atas nama perorangan. Kalau ditulis ya satu redaksi akan ditulis semua itu nanti, ya. Kemudian yang ketiga, tajuk rencana ini bersifat membujuk atau menggiring opini, dan ada juga yang bersifat mengkritisi permasalahan yang ada saat ini. Oke, kita lihat contoh di gambar sebelah kanan, ya. Ini ada gambar tajuk rencana, saya ambil dari koran Suara Merdeka. Kita lihat, ya, ini sedang hangat pada saat itu, ya. Ini bagian bawah juga tidak ada nama penulisnya. Itu salah satu cirinya. Jadi mudah untuk menemukannya. Ini bisa kamu temukan di koran, ya, di kolom wacana atau opini, ya. Oke, selanjutnya kita belajar berkaitan dengan artikel. Pasti lebih sering dengar lagi ini kata artikel, tapi pengertian artikel terkadang susah, ya. Artikel merupakan tulisan lepas yang berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu permasalahan yang bersifat aktual atau kontroversial dengan tujuan menginformasikan atau memberitahu dan meyakinkan pembacanya, ya. Jadi penekanannya di sini artikel itu opini seseorang, ya, opini seseorang yang membahas suatu permasalahan tertentu. Nah, karena ini opini seseorang, pastinya dalam artikel itu ada nama penulisnya, ya, karena mewakili perorangan seseorang. Jadi nama penulis ini pasti dicantumkan. Oke, kita lihat contoh saja di bagian kanan. Ini ada contoh artikel, judulnya Ketika Gelar Tidak Menjamin. Kamu lihat di situ ada tulisan oleh Ridwan Sanjaya. Nah, Ridwan Sanjaya ini penulis dari artikel tersebut, ya. Jadi identitas penulis bisa kita lihat di situ dituliskan, kemudian di bagian akhir itu biasanya juga ada identitas dari penulisnya. Nah, dalam artikel biasanya disertai gambar-gambar ilustrasi. Artikel ini juga bersifat menyampaikan gagasan untuk memecahkan suatu permasalahan. Ada ide yang disampaikan, ya. Oke, selanjutnya untuk artikel ataupun tajuk ini memang bisa kalian temukan di koran, entah itu Suara Merdeka, Kompas, Jawa Pos, ataupun yang lainnya. Nah, biasanya ini ada dalam kolom wacana atau kolom opini. Letaknya berdampingan, jejeran, ya. Biasanya artikel itu sebelah kanan, kemudian tajuk rencana atau editorial itu di sebelah kiri. Oke, selanjutnya materi ketiga, teks berita. Berita ini sudah kalian pelajari dari SMP pastinya, ya. Berita, apa toh itu berita? Berita merupakan laporan kejadian, ya. Laporan kejadian yang terjadi secara nyata yang disampaikan oleh wartawan kepada pembaca. Nah, bentuk berita ini kan ada berita yang tertulis, misalnya koran, ya, surat kabar itu
berita tertulis ya, laporan berita tertulis, kemudian ada yang laporan berita dalam bentuk lisan, misalnya ya reporter TV itu ya. Nah, berita ya ini identik dengan 5W1H. Apa tuh 5W1H? What, apa kejadiannya? Who, siapa pelakunya? When, ya, when, kapan kejadiannya? Where, di mana kejadiannya? Why, mengapa itu bisa terjadi? Dan how, bagaimana itu terjadi. Asal 5 unsur ini lengkap, wah itu sudah cocok untuk sebuah berita. Kemudian berita ini bersifat penyampaian fakta yang teraktual, apalagi di koran atau surat kabar. Ini berita yang disampaikan memang berita yang terbaru. Kalau dalam koran untuk berita ini biasanya dalam penulisannya diawali nama kota atau nama tempat ya, atau waktu kejadiannya. Ini perbedaan antara berita dengan artikel dan tajuk. Jadi berita itu biasanya ya kalau dalam koran ya diawali kata Semarang, Pati, ya Jogja misalnya. Itu cirinya ya, dan itu tidak mungkin dituliskan di artikel atau tajuk rencana. Oke, kita lihat contoh ini di sebelah kanan, kita ambil berita dari Suara Merdeka. Ini ada banyak sekali berita ya. Atau kalau kalian punya koran di rumah, coba kalian bisa cek ya, bisa cek di korannya masing-masing, coba di situ nanti untuk berita ada nggak yang tulisannya diawali nama kota atau tempat kejadian. Oke, selanjutnya kalau tadi kita membahas perbedaan, sekarang persamaan dari tajuk rencana, artikel, dan teks berita. Persamaan yang pertama, ketiga-tiganya ini ditemukan di media massa atau koran ya, ketiga-tiganya ada di situ. Kemudian ketiga-tiganya ini juga membahas permasalahan atau fakta yang aktual ya, membahas permasalahan atau fakta yang aktual. Tajuk rencana, artikel pasti yang aktual, apalagi yang berita. Kemudian ketiga-tiganya ini memuat fakta dan opini, lebih-lebih pada tajuk rencana dan artikel ini opini ya, cenderung ke opini. Tapi opini ini muncul karena ada fakta. Jadi ini yang perlu diingat ya. Jadi opini itu muncul karena ada fakta. Jadi opini itu ya ide atau gagasan ya dari suatu permasalahan yang sudah terjadi. Ya, jadi beda dengan opini dengan rumpi itu beda ya. Jadi opini itu ada dasarnya. Kemudian ragam bahasa yang digunakan dalam penulisan tajuk rencana, artikel atau teks berita ya, karena ini kan untuk media massa, ragam bahasanya bahasa yang baku dengan kalimat yang lugas, sistematis, serta sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi kalau mau belajar ejaan bahasa Indonesia paling cepat ya sering-seringlah baca koran, baca berita itu ya. Selanjutnya untuk ragam informasi dalam teks editorial, artikel atau teks berita ya, ini terkait dengan isu yang aktual, ada pendapat dan argumennya, kemudian ada saran. Ini khusus untuk bagian teks editorial ya. Nah, ini kita lihat gambar pertama ini ya, hakikat berjiwa besar itu. Nah, itu yang artikel, kemudian sampingnya kecil itu ada tajuk rencana. Dan tajuk rencana dan artikel itu satu kolom ya, kolom wacana atau kolom opini. Kemudian sebelah kanannya itu ada ini berita ya, kita ambil dari Suara Merdeka. Oke, jadi ini pesan dari saya ya, ini sudah memasuki bagian akhir. Jadi bagi kalian ya, orang yang mau belajar, pesan saya ya, orang yang mau belajar dan berusaha adalah orang yang akan menguasai masa depannya ya. Gak percaya, buktikan saja. Tidak ada kesuksesan tanpa belajar, tanpa usaha. Oke, tetap semangat, tetap berkarya, tetap belajar. Sukses untuk kalian semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.